Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, Gema Takbir kembali kita dengar di mana-mana. Saya, mewakili keluarga besar IKADI PC Sukaraja Bogor, mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin untuk semua. Nah, setelah sebulan penuh kita sekolah di Madrasah Ramadan, hari ini kan kita merayakan kemenangan nih. Tapi yuk kita renungin bareng-bareng sebetulnya apa sih hakikat kemenangan yang lagi kita rayain ini? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara ini, ya ampun, benar-benar suara yang kita rindukan, sekarang memenuhi udara. Kalimat Allahu Akbar ini bukan sekedar tradisi loh, ini adalah ungkapan syukur kita yang paling dalam. Sebuah pengakuan setelah semua perjuangan kita selama Ramadan, bahwa semua kebesaran itu yang mutlak hanya milik Allah. Tapi, di tengah semua kebahagiaan ini, ada satu pertanyaan yang penting banget buat kita jawab. Apakah perayaan Idul Fitri ini adalah akhir dari perjalanan kita? Udah, garis finish, selesai? Atau jangan-jangan ini justru titik awalnya, sebuah garis start baru untuk 11 bulan ke depan? Oke, untuk bisa jawab pertanyaan tadi, kita perlu lihat lagi Ramadan yang baru aja kita lewatin. Coba deh, kita bayangin Ramadan itu bukan cuma sebulan nahan lapar dan haus, tapi sebagai sebuah sekolah atau madrasah spiritual. Tempat kita digembleng, dilatih intensif selama sebulan penuh. Nah, para ulama sering banget nyebut Ramadan itu sebagai syahrut tarbiyah, artinya bulan pendidikan. Kenapa disebut begitu? Ya karena di bulan ini, kita secara sadar mendidik diri kita sendiri. Kita dilatih biar lebih sabar, lebih rajin ibadah, lebih peduli sama sekitar. Intinya, kita lagi coba membentuk versi diri kita yang jauh lebih bertakwa. Jadi, kalau Ramadan itu sekolahnya, Idul Fitri ini ibarat hari wisuda kita. Tapi, disinilah bagian yang paling menantang. Ujian yang sesungguhnya itu justru datang setelah kita lulus. Ujiannya bukan lagi nahan lapar dari subuh sampai maghrib, tapi gimana caranya kita bawa semangat Ramadan ini ke hari-hari biasa kita. Para ulama menggambarkan ada dua tipe lulusan Ramadhani. Pertama, ada yang disebut hamba Ramadhani. Ini tipe yang ibadahnya kenceng banget pas Ramadan aja. Tapi begitu Ramadan selesai ya kendor lagi. Terus yang kedua, ada hamba Robbani. Ini tipe orang yang menjadikan Ramadan sebagai batu loncatan untuk terus taat di setiap waktu. Nah, pertanyaannya buat kita semua, kita mau jadi yang mana? Jujur, ada sebuah hadis dari Nabi yang bikin kita harus merenung dalam-dalam. Beliau bersabda, berapa banyak orang yang berpuasa tapi nggak dapat apa-apa dari puasanya, kecuali lapar dan dahaga. Wah, ini benar-benar jadi bahan introspeksi ya. Jangan sampai semua capek kita selama sebulan ini cuma jadi rutinitas kosong tanpa makna. Coba deh kita lihat gimana seriusnya para salafus soleh, generasi-generasi hebat terdahulu dalam menyikapi Ramadan. Diceritakan mereka itu menghabiskan 6 bulan pertama dalam setahun cuma buat berdoa supaya bisa ketemu Ramadan lagi. Terus setelah Ramadan selesai, mereka pakai 6 bulan berikutnya buat berdoa agar amalan mereka diterima. Kebayang nggak? Sepanjang tahun hidup mereka itu porosnya cuma Ramadan. Ini nunjukin betapa mereka nggak pernah anggap remeh urusan diterima atau tidaknya amal mereka. Oke, setelah dengar cerita para salaf tadi, kita mungkin jadi kepikiran. Jadi apa tandanya kalau Ramadan kita berhasil? Gimana kita bisa tahu kalau semua usaha kita diterima? Nah, kabar baiknya, ternyata ada indikatornya. Jawabannya ada pada satu kata ini, istiqomah. Atau kalau kita artikan secara sederhana, ya konsistensi. Inilah nilai akhir kita, ijazah kelulusan sejati dari Madrasah Ramadan. Tanda paling jelas kalau Ramadan kita diterima, itu adalah ketika kebaikan-kebaikan yang kita latih selama bulan puasa terus berlanjut di bulan-bulan setelahnya. Ada seorang ulama besar, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, yang ngasih kita sebuah kaidah yang indah banget. Beliau bilang, di antara balasan kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Maksudnya gimana? Gini, kalau setelah Ramadan kita ngerasa jadi lebih enteng, lebih mudah buat melakukan amal baik lainnya, itu bisa jadi pertanda kuat kalau amalan Ramadan kita diterima sama Allah. Jadi konsistensi itu sendiri adalah sebuah anugerah. Paham ya sekarang kenapa istiqomah ini penting banget? Nah, pertanyaan selanjutnya, oke, terus gimana caranya? Membangun konsistensi setelah Ramadan itu ada langkah-langkah praktisnya kok. Yuk kita lihat beberapa di antaranya. Kuncinya ada di hadis ini. Amalan yang paling Allah cintai itu ternyata bukan yang paling besar atau paling heboh, tapi yang paling konsisten, meskipun sedikit. Jadi daripada kita pasang target muluk-muluk terus berhenti di tengah jalan, jauh lebih baik kita mulai dari hal kecil, tapi kita komitmen buat menjaganya setiap hari. Contohnya gimana? Pertama, langsung aja mulai dengan puasa Syawal. Ini kayak program transisi biar momentum ibadah kita tetap terjaga. Kedua, sholat. Coba pertahankan sholat jamaahnya dan mungkin qiyamul lail walau cuma witir 3 rakaat aja. Ketiga, Al-Quran. Jangan sampai Quran kita kembali jadi pajangan.
Baca aja 1 halaman sehari, yang penting rutin. Dan yang terakhir, ini penting banget, lingkungan. Cari teman-teman yang bisa saling ingetin, karena jujur, jaga semangat sendirian itu berat banget. Pada akhirnya, semua langkah-langkah tadi mengerucut pada satu tujuan besar, yaitu bagaimana kita bisa bertransformasi dari hamba yang musiman menjadi hamba yang sejati, yang ibadahnya itu nggak kenal kalender. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu sesuatu yang diyakini. Maksudnya adalah kematian. Ayat ini jelas banget negesin kalau ibadah itu bukan proyek bulanan. Ini adalah komitmen seumur hidup kita. Garis finishnya bukan Idul Fitri, tapi saat kita menghembuskan nafas yang terakhir. Ramadan memang sudah selesai. Suasananya, semangatnya mungkin akan terasa beda. Tapi sekarang pertanyaan besarnya kembali ke diri kita masing-masing. Jejak apa sih yang Ramadan tinggalkan di dalam diri kita? Perubahan kecil apa yang akan kita bawa dan kita pertahankan di 11 bulan ke depan? Dari kami, keluarga besar IKADI PC Sukaraja Bogor, sekali lagi kami mengucapkan, Taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Semoga Ramadan tahun ini benar-benar menjadi titik awal terbaik bagi kita semua, untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.